Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 227, yang mana hadis ini adalah hadis yang terakhir di dalam bab syurutus sholah, syarat-syarat sholat, yang mana hadis ini membahas tentang gerakan-gerakan di luar sholat, gerakan yang boleh dilakukan di luar daripada gerakan-gerakan sholat. Itu pembahasannya, ya kan. Jadi apakah boleh kita melakukan gerakan di luar daripada gerakan-gerakan sholat, membatalkan sholat ataukah tidak? Nah, ini pembahasannya ada di dalam kitab Bulughul Maram nomor 227, ya kan. Nah, yang kemarin sempat rame di media sosial, ya kan, kata Bung Ade Armando, ya kan, bahwasanya perintah tentang sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran, ya kan. Kalau itu sih memang fakta, ya kan. Misalkan perintah-perintah waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu kan, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, itu kan, isya, itu adanya di mana? Bukan di Al-Quran, tapi di hadis. Nah, itu sudah kita bahas di dalam Kitabus Shalah Babul Mawaqit, ya kan. Teman-teman bisa cek di nomor hadis 151 sampai 177, ya kan. Itu bagi teman-teman yang rutin mengikuti konten ini, ya kan. Nah, itu ada pembahasannya sebelum syurutus shalah. Jadi sebelum sebelum azan. Jadi kitabus shalah itu yang pertama, itu bab yang pertama dibahas itu adalah babul mawaqit, itu waktu-waktu sholat, kemudian bab azan, kemudian syarat-syarat sholat. Nah, ini pembahasan yang terakhir, ya. Pembahasan yang terakhir di dalam bab syurutus sholah, syarat-syarat sholat. Nah, ini yang sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, itu gerakan-gerakan apa saja yang harus kita lakukan di dalam sholat. Kemudian ucapan-ucapan apa saja yang mesti harus kita ucapkan pada saat sholat. Itu juga ada kita bahas di dalam kitab Al-Azkar dan kitab Fathul Qorib, ya kan. Begitu juga yang sebelum-sebelumnya itu kitab Safinatun Najah, itu teman-teman sudah ngikutin semua. Dan di dalam kitab Fathul Qorib sudah full kita bahas tentang bab sholat. Kita masuk ke bab zakat, nah, di situ kan. Nah, ini karena pembahasan untuk kitab Bulughul Maram ini saya komparasikan dengan kitab syarahnya, ya, menggunakan terjemah pakai bahasa Indonesia, maka memang saya bikinnya itu per hadis, ya kan. Satu hadis saya jelaskan, kemudian saya jelaskan sedikit, kemudian saya cek di makna, analisis lafadznya dan fikih hadisnya, supaya teman-teman bisa memahami hadis itu secara utuh, gitu ya. Nggak bisa kalau misal teman-teman belajar hadis, memahami hadis cuman hanya berdasarkan meme saja. Itu kan banyak sekarang yang belajar agama Islam, ya kan, sepotong-sepotong, cuman 3 menit, 2 menit, cuman yang ada yang di feed
di feed-nya Instagram atau apapun itulah, itu enggak, itu bukan belajar agama Islam secara utuh. Jadi kita harus belajar agama Islam itu secara utuh. Oke, kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu al-aswadain fis sholati al-hayyata wal aqaba, akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul al-aswadain, yaitu bunuhlah kedua binatang hitam, fis sholati, di dalam salat, al-hayyata wal aqaba. Dua binatang hitam yang dimaksud di sini adalah ular dan kala jengking. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam hadis, wa sahhahahu Ibnu Hibban, yang mana hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Ya, kalau kita lihat ini al-aswadain itu kedudukannya sebagai maf'ul. Ya, kedudukannya sebagai maf'ul daripada uqtulu. Ya. Jadi kalau maf'ul dia maka mabni mansub, wa alamatun nasbihi itu huruf ya. Nah, karena apa? Dia masuk kepada isim tasniyah. Ya kan? Al-hayyata wal aqraba di sini adalah badal, kedudukannya sebagai badal. Maka badal ini mengikuti daripada isim yang sebelumnya. Itu isim yang dianunya, yaitu al-aswadain. Karena al-aswadain ini mansub, berharokat, mansub itu kita simpelnya itu berharokat fathah, maka al-hayyata wal aqraba itu juga berharokat fathah, mengikuti daripada isimnya mansub juga, seperti itu. Oke, kita bahas makna keseluruhannya. Ular adalah musuh bebuyutan manusia, begitu juga kalajengking yang ekornya mengandung racun. Mereka tidak segan-segan mengganggu manusia melalui gigitan dan sengatannya, sekalipun manusia tersebut sedang sholat. Jadi ya, yang namanya insting dari binatang-binatang berbahaya seperti halnya ular, kalajengking, kemudian apalagi singa, itu binatang-binatang buas, instingnya begitu. Itu. Jadi kalau misalkan dia lihat manusia atau apapun, ya dia bantai, seperti itu, membunuh kepada manusia, ya kan, kecuali ya memang kan dari zonanya dan bukan huntingannya, ya oke, dia cuma numpang lewat, seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau misal di sini mengganggu kepada manusia, ya memang mesti harus dibunuh kalau misalkan kita tidak punya kemampuan untuk menaklukkan binatang tersebut. Lain halnya kalau orang tersebut seperti halnya Panji Patwalang, oke, itu tidak ada masalah. Tapi di sini selama itu masih bisa masih bisa dicegah lah gitu, kita masih bisa halau dia kayak gitu dari kita kayak gitu, ya maka silahkan lakukan seperti itu tanpa harus membunuh. Karena itu sudah sepantasnya mereka mendapatkan balasan, yaitu harus dibunuh. Sekalipun orang yang melakukannya sedang mengerjakan sholat. Semoga Allah memelihara kita dari musuh dan menjaga kita dari kejahatan segala penyakit. Jadi di sini konteksnya kenapa harus dibunuh? Karena posisinya kita dalam keadaan darurat, gitu kan? Dalam keadaan darurat, yang mana dia posisi sudah kepala mendongak ke atas, atau ya kalajengking tadi kan kita patuknya, maka akan menyebabkan kematian. Walaupun ini kita lakukan pada saat sholat, itu tidak masalah kita membunuh binatang tersebut. Nah, tapi teman-teman jangan sampai berpikiran bahwasanya saya seperti ustadz-ustadz yang kemarin, ya kan? Kayak ustadz yang kemarin, ya kan? Anjing bunuh, apa-apa bunuh, ya gitu kan, enggak seperti itu. Ini karena posisinya memang betul-betul memungkinkan.
seperti itu. Kita posisinya terdesak, dan ini juga menjadi landasan juga untuk kita kiaskan kepada keadaan yang sekarang, misalkan pandemi kayak gitu kan, yang kayak kemarin yang sudah terjadi kan di bulan Juni Agustus itu posisi lagi naik-naiknya, maka keadaan darurat seperti inilah yang dijadikan landasan hukum oleh ulama-ulama MUI untuk menutup semua tempat-tempat ibadah di situ ya. Kita tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan ibadah di dalam masjid. Ingat, di dalam masjid. Ya, pada waktu itu kalau nggak salah untuk sholat Jumat, kemudian sholat Id, dan lain sebagainya lah itu kan. Itu. Pokoknya intinya sholat berjamaah. Dan itu posisinya hanya dalam keadaan darurat. Karena ini lagi naik-naiknya pandemi itu waktu itu. Dan itu pun juga kalau yang saya baca di fatwa MUI itu untuk zona-zona tertentu, ya kan, zona-zona yang memang sudah tinggi penyebarannya, sudah banyaklah korbannya. Nah, ini bisa dijadikan landasan hukum seperti itu juga ya, bab-bab yang lain gitu kan, misalkan kita daruratnya posisi musafir dan lain sebagainya. Itu di dalam sholat saja kita bisa melakukan gerakan di luar sholat pada saat kita terjepit, apalagi kondisi-kondisi yang lain. Ini kita bisa jadikan landasan hukum. Kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Analisis lafadznya. Al-aswadain adalah nama yang ditujukan untuk ular dan kalajengking yang berwarna apapun. Bukan berarti khusus yang berwarna hitam saja. Intinya di sini adalah ular yang berbahaya. Di sini kan kita ya sudahlah, oke, kita tidak bisa mengidentifikasi ular-ular apa saja yang berbahaya, yang berbisanya kayak gimana kayak gitu. Tapi ya semua jenis ular kalau misalkan itu sudah membahayakan kepada kita, bunuh. Seperti itu pada saat sholat. Dan itu, apakah membatalkan sholat apa tidak? Ini kita akan bahas nanti di fikih hadisnya. Kemudian al-hayat wal aqab yang dimaksud di sini adalah ular dan kalajengking. Kedua lafaz ini berkedudukan sebagai badal, pengganti daripada al-aswadain. Itu kita sudah bahas juga di sebelum-sebelumnya. Itu kan tadi mukadimahnya tadi kan, pembacaan hadisnya. Kemudian di sini kita lihat daripada fikih hadisnya. Yang pertama adalah dianjurkan menolak bahaya yang menimpa diri sekalipun sedang mengerjakan sholat. Nah, jadi kalau misalkan ya teman-teman menolak bahaya yang akan menimpa diri kita, ini adalah bagian daripada syariat agama Islam, bukan daripada tuntunan WHO. Ingat, bukan daripada tuntunan WHO. Dan orang yang mengerjakan seperti ini bukan karena imannya lagi terkikis, enggak. Dia memang menolak bahaya yang akan menimpa dirinya. Seperti yang kemarin ramai dibahas masalah teori konspirasinya COVID-19 kan, ada yang mengatakan bahwasanya WHO mendikte Islam supaya imannya terkikis. Jadi kan kita tidak boleh sholat berjamaah di dalam masjid, seperti halnya fatwa MUI gitu kan. Itu untuk sholat Jumat kayak gitu kan. Kalau sholat Jumat kan itu wajib kita hadir di masjid. Nah, itu tidak diperbolehkan kemarin itu. Nah, itu rame itu masalah seperti itu. Padahal jelas kalau ketentuan MUI itu nggak bisa dia berpatokan kepada mengambil hukumnya, dalil hukumnya itu daripada WHO. Itu nggak bisa. Walaupun ya konsep kesehatan apa segala macam dia mengikut kepada orang-orang yang ahlinya, dokter dan sebagainya. Kalau misalkan dokter sudah bilang ini mencekam, ya darurat, maka dia sudah mengambil keputusan. Itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dianjurkan bagi seseorang untuk menolak bahaya yang akan menimpa dirinya. Ya, walaupun ya ini tadi, sekalipun dalam keadaan sholat. Kemudian boleh melakukan banyak gerakan dalam sholat apabila
keadaan menghendakinya, darurat. Jadi ya kita membunuh kalajengking atau ular itu adalah gerakan di luar gerakan-gerakan sholat, gitu ya. Itu. Dan itu nanti dibahas apakah membatalkan sholat, apakah tidak. Yang ketiga, boleh membunuh ular dan kalajengking di dalam sholat. Di sini tidak makruh tanpa memandang apakah untuk membunuhnya memerlukan satu pukulan atau berkali-kali. Nah, demikian menurut pendapat kalangan mazhab Hanafi. Kalau misalkan teman-teman membunuh ular dan kalajengking tersebut satu kali pukulan atau berkali-kali, hukumnya tidak makruh. Itu menurut pandangan Imam Hanafi. Kemudian kalau mazhab Maliki di sini makruh membunuhnya apabila keduanya tersebut tidak bermaksud mengganggu, cuma lewat saja. Kita bunuh kedua binatang tersebut maka hukumnya makruh. Tapi kalau misal di sini kedua binatang tersebut bermaksud mengganggu, sudah mengancam, itu hukumnya tidak makruh. Nah, ini menurut pandangan Imam Malik. Nah, menurut pengertian lahiriah, pendapat mazhab Hambali mengatakan tidak ada bedanya boleh membunuh keduanya dengan sekali gerakan, dengan sedikit gerakan, atau banyak gerakan, yang mana di sini maksudnya adalah sholat seseorang yang bersangkutan itu tidak batal. Mau dia sedikit atau banyak, kalau misalkan di situ posisinya terancam, mengancam seseorang, maka sholatnya tidak batal, ya. Meskipun dia cuma satu kali gerakan tang, gitu, atau dia pok seperti itu sampai mati. Nah, itu tidak membatalkan kepada sholat. Ini menurut pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan apabila diperlukan gerakan yang banyak untuk membunuhnya, ya, gerakan yang banyak untuk membunuhnya, maka sholat orang yang bersangkutan batal. Dan apabila tidak memerlukan banyak gerakan, sekali pukulan lah katakan seperti itu, maka sholatnya tidak batal. Ini kita sudah bahas ya, kalau pandangan Imam Syafi'i itu mau itu darurat atau tidak, itu kalau misalkan kita melakukan gerakan itu banyak gitu ya, berturut-turut lah katakan seperti itu, Imam Syafi'i mengatakan tetap batal. Itu ya, karena kan ya kita sudah bahas ya kan di hadis sebelumnya bagaimana ketika Rasulullah SAW menggendong anaknya seperti itu kan ya. Kalau misalkan itu sudah banyak gerakan ya, Imam Syafi'i mengatakan batal. Dan itu kalau yang sebelumnya, hadis sebelumnya 226 itu posisinya bukan dalam keadaan darurat ya kan. Kalau ini darurat. Kalau darurat itu Imam Syafi'i tetap konsisten, dia berpendapat bahwa kalau itu gerakannya banyak dia lakukan, berkali-kali dia memukul binatang tersebut sampai mati lah kayak gitu, maka sholatnya batal dan dia harus mengulangi sholatnya. Kalau misalkan cuma sekali tang mati dia sholat kembali, itu hukumnya tidak batal. Nah, itu pandangan 4 imam mazhab mengenai hadis nomor 227. Nah, kita akan masuk kepada kesimpulannya ya. Yang pertama adalah bersuci dari hadas dan najis merupakan syarat penting bagi sahnya sholat. Nah, ini kesimpulan daripada syurutus sholah ya, syarat-syaratnya sholat. Nah, kesimpulannya seperti apa? Jadi, bersuci dari hadas dan najis merupakan syarat penting bagi sahnya sholat. Itu yang pertama. Jadi, kita harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua adalah sholat menghadap ke kiblat atau ainul kiblah bagi orang yang dekat dengan Ka'bah. Menghadap ke arah kiblat bagi orang yang jauh, itu hukumnya adalah wajib. Dan bagi wanita harus menutupi kepala dan lehernya dalam sholat. Jadi di sini yang kedua ini adalah
harus menghadap ke kiblat dan menutup aurat. Ya, itu menutup aurat. Kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya kan? Kalau laki-laki auratnya itu pusar dan lutut, itu kan. Tapi kalau misalkan pusar dan lutut ini di atas pusar ini kan badan ini nggak ada pakaian sama sekali, nggak ada kain yang menutupi, ya hukumnya adalah makruh. Nah kalau misalkan kayak Deddy Corbuzier itu kan yang katungan kayak gitu, dia pakai sholat itu nggak ada masalah. Itu sudah dia sudah mengikuti adabnya, itu sudah mengikuti adab ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kalau misalkan orang awam kan kita mesti harus yang seperti ini pakaiannya kan, harus pakaian fashion yang ya seperti ini adab lah kayak gitu. Itu culture daripada budaya yang ada di Indonesia, ya kita mesti harus ikut ya kan. Kalau di Madura itu kita mesti harus pakai sarung. Kalau kita sholat di Madura itu kan sholat Jumat ya kan gitu, pakai celana levis kayak gitu yang full ya, bukan yang robek-robek kayak gitu, yang full kayak gitu. Kemudian berbaju katungan, mohon maaf, itu sudah kayaknya suul adab lah kalau kita katakan seperti itu. Itu perbedaan budayanya. Yang ketiga, boleh sholat menggunakan kain dengan syarat dapat menutupi aurat. Ya, nah itu jadi kita menggunakan kain thread ya gitu kan, kita ini ya itu sudah boleh ya kan, asalkan tadi aurat kita sudah tertutup. Boleh menangis dalam sholat karena takut kepada Allah, dan boleh juga berdehem dalam sholat. Anak-anak boleh masuk ke dalam masjid, begitu juga menggendong mereka, anak-anak, ya, dalam sholat. Ini juga sudah kita bahas di nomor hadis 226 dan hadis-hadis sebelumnya. Nah, yang keempat, gerakan dalam sholat dilakukan secara terpisah, tidak membatalkan sholat sekalipun banyak. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan gerakan-gerakan sholat, ya kan, walaupun banyak tapi itu dilakukan secara terpisah, nah itu tidak membatalkan sholat. Yang kelima, sholat orang yang berijtihad menghadap ke arah kiblat lalu ternyata tidak menghadap ke arah kiblat karena gelapnya malam atau mendung yang pekat, boleh mengandung pekat, itu tidak ada masalah ya. Kalau misalkan kita sudah berijtihad betul-betul nih, ternyata arah kiblatnya salah, maka tidak ada masalah di situ ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu ya kan, pekat, mendung dan lain sebagainya. Boleh juga sholat sunnah di atas kendaraan sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Nah kalau misalkan sholat sunnah di atas kendaraan itu hukumnya adalah boleh ya kan, meskipun tadi posisinya kita tidak menghadap ke arah kiblat. Yang keenam, dilarang duduk di atas kuburan dan sholat padanya. Dilarang pula sholat di tempat mandi air panas, tempat pembuangan sampah, penjagalan, di pinggir jalan, tempat peristirahatan ternak unta, dan di atas Ka'bah. Ini juga kita sudah bahas ya kan di hadis sebelumnya, itu masalah syarat-syarat sholat ya kan. Kalau misalkan kita sholat di pemandian, di pembuangan sampah, penjagalan, itu fungsinya di situ karena kita menjaga kesucian daripada tempat sholat kita. Tempat sholat itu mesti harus suci. Kalau misalkan di pinggir jalan, trotoar kayak gitu, itu mengganggu orang ya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang mengadakan pengajian atau apa di pinggir jalan, itu tidak boleh. Kita mengadakan pengajian yang sunnah saja, sholat di pinggir jalan yang wajib saja itu tidak boleh, apalagi yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang wajib. Nah, mengadakan pengajian atau apalah di situ kan di pinggir jalan,
demo dan lain sebagainya, itu tidak boleh, ya kan? Itu karena mengganggu ketertiban umum. Nah, tempat peristirahatan ternak unta dan di atas Ka'bah. Kalau sholat di atas Ka'bah itu karena ya kita menghadap ke arah mana lagi? Artinya kita tidak menghadap ke arah Ka'bah lagi. Itu maksudnya. Kemarin juga sudah kita bahas, ya kan, di hadis sebelumnya. Kemudian 7, haram berbicara di dalam sholat. Begitu pula kencing, buang air besar di atas kuburan. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian 8, disyariatkan bertasbih bagi kaum laki-laki dan bertepuk tangan bagi kaum wanita apabila mengalami sesuatu di dalam sholat. Ini biasanya dilakukan oleh orang kalau misalkan seorang imam tersebut melakukan kesalahan ketika melaksanakan sholatnya. Kalau misalkan laki-laki membacakan tasbih subhanallah, kalau perempuan menepukkan tangannya, seperti itu. Kemudian 9, terompah atau sandal yang menginjak najis harus digosok ke tanah untuk mensucikannya, ya. Itu. Jadi kalau di zaman dulu karena memang tidak ada tehol, tidak ada keramik, maka digosok terlebih dahulu di tanah sampai dia hilang, baru sendalnya boleh dibawa ke dalam masjid. Kalau sekarang itu sudah tidak boleh, karena kan ada batasannya, ada batas sucinya kayak gitu. Kemudian juga keramik dan tidak ada juga najis di dalamnya, suci lah otomatis. Maka ya kalau misal ada kita menginjak najis, ya kita basuh saja, kemudian sendal kita lepas. Kalau sekarang ini sudah canggih, kan. Kemudian 10, menjelaskan kiblatnya penduduk Madinah yang letaknya antara arah timur dan arah barat, yakni tengah-tengah antara keduanya. Nah, antara arah timur dan barat itu hanya posisi untuk penduduk Madinah dalam menentukan arah kiblat. Tidak berlaku untuk semua negara kayak Indonesia, ya kan, tidak bisa kita menentukan arah kiblat itu antara posisi tengah-tengah antara barat dan timur. Jadi bisa, karena ini Indonesia. Kalau yang dimaksud itu adalah penduduk Madinah. Kemudian dijelaskan pula cara isyarat bagi orang yang sedang sholat untuk menjawab salam yang mengucapkan salam kepadanya. Jadi ada cara juga kita menjawab salam bagi seseorang tersebut, ya, orang yang mengerjakan sholat, ya. Jadi kan kalau kita sholat ya gitu kan, ada orang yang mau masuk ke rumah kita mengucapkan salam, nah itu ada caranya, berdehem kah, kemudian mengangkat tangan kah, seperti itu. Kalau Rasulullah seperti ini, kalau ya intinya terserah lah. Yang penting orang bisa paham kalau posisi kita sedang sholat. Kemudian 11, diperintahkan untuk membunuh ular dan kalajengking dalam sholat apabila mengganggu posisi kita dalam keadaan terjepit. Nah, ini adalah hadis terakhir, hadis 227 yang ada di dalam Kitabus Shalah bab syurutus sholah. Nanti kita akan bahas kelanjutannya tentang bab sitratul musolli, ya. Sitratul musolli ini kita kalau misalkan sholat itu diwajibkan membuat pembatas, ya kan, membuat pembatas supaya orang tersebut tahu nih batas mana kita harus lewat, ya. Kita nggak boleh melintas di depan orang yang sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang yang salah. Kemudian juga pembuatan konten ini pun juga belibet, ya. Kadang nggak teratur lah, seperti itu, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena konten ini ya jujur aja kejar-kejaran dengan waktu, ya. Kadang kan posisi saya kalau pagi sampai
malam itu juga kerja kayak gitu, kemudian malam baru bikin konten. Jadi ya saya tarik benang lurusnya saja kayak gitu kan. Kadang juga saya sadar itu kadang entah pembahasannya sampai kemana, ini ujung pangkalnya kemana itu kan, ini benang merahnya kemana itu kekurangan daripada konten ini itu kan. Tapi ya mudah-mudahan ya teman-teman bisa memaklumi ya kan, seperti itu. Kemudian juga ada perbedaan pandangan dari teman-teman, mungkin juga saya ya karena ini bukan artinya menyudutkan ustadz-ustadz antum semuanya ya kan, bukan berarti saya lebih hebat dan sebagainya, tapi ya berdasarkan daripada kitab yang saya baca ya kan. Kalau misalkan saya bacanya kitab Fathul Qorib, ya hukumnya ya berdasarkan apa yang disampaikan di dalam kitab Fathul Qorib. Kalau misalkan yang saya baca kitab Bulughul Maram, ya hukum-hukum yang itu ya berdasarkan daripada kitab Bulughul Maram. Saya hanya menyampaikan hukum-hukum berdasarkan daripada pengarang kitabnya. Itu tidak bisa kalau misalkan saya menetapkan hukum tanpa berdasarkan pandangan daripada ulama sesuka-suka hati saya saja kayak gitu kan. Siapa yang mau kasih uang saya seperti itu, ya oke, hukumnya berubah menjadi halal. Kalau misalkan yang tidak bayar uang atau mungkin yang saya benci, maka hukumnya menjadi haram, tidak bisa. Itu semua ada standarnya, itu kan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saya sekali lagi mengatakan bahwasanya hukum, ketetapan hukum itu baik dan buruknya tidak bisa dinalar dengan akal, tapi dinalar dengan syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu landasannya di mana? Cek di dalam kitab Al-I'tisam karya Al-Imamus Syatibi. Itu ya. Jadi akal itu ya penting. Itu kita memahami Al-Quran dan hadis apa segala macam di situ. Untuk memahaminya kita menggunakan akal. Tapi baik dan buruknya hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan syariat agama Islam, Al-Quran dan hadis. Itu standar. Jadi kalau misalkan saya ini tadi sekali lagi berpendapat, berpandangan apapun itu keluar daripada Al-Quran dan hadis, otomatis sudah nggak usah dipakai, sudah buang saja ke tong sampah, gitu kan. Nah, kemudian apabila ada kritikan, saran, masukan, dan lain sebagainya, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Begitu juga ada pertanyaan masalah hukum. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.